Halo, Shalom Bapak Ibu Guru, apa kabar? Hari ini saya akan membawakan berita, membawakan berita. Tapi intinya hari ini saya akan berbagi informasi mengenai PPG Agama Katolik yang waktu-waktu ini sudah memasuki masa-masa krusial gitu ya, dari jadwal-jadwal yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah hari ini saya akan membawakan informasi kalau ya jadi ada surat edaran dari Bapak Dirjen, ya ini surat edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik nomor 2927 tahun 2021 tentang seleksi akademik calon peserta pendidik profesi guru, pendidikan profesi guru dan dalam jabatan guru pendidikan agama Katolik tahun 2021. Nah, surat ini langsung ditandatangani oleh Bapak Dirjen ya, oleh Bapak Yohanes Bayu Samudro. Nah, sahabat, yang penting dari surat edaran ini adalah ini ya, sahabat ya. Jadi ini ada timetable dari penyelenggaraan PPG kita ya untuk UK ya, uji kompetensi awal gitu atau pretest. Jadi pelaksanaan pretest itu tanggal 26 sampai dengan 27 November tahun 2021. Nah, nanti alokasi waktunya seperti ini kurang lebihnya. Jadi yang disampaikan dalam surat edaran ini yaitu tanggal 26 November tahun 2021, yaitu nanti pukul 8 sampai pukul 10. Nanti ini proses instalasi aplikasi CBT ya, dan simulasi pelaksanaan ujian pretest. Jadi dalam sesi ini ya nanti kita akan lihat lebih jauh ya, ada keterangan-keterangan tertentu yang nanti kita bisa akses. Nanti apa sih yang harus kita siapkan di situ. Nah, kemudian nanti hari Sabtu tanggal 27 November tahun 2021 itu ada sesi pertama itu jam 7 sampai jam 8. Nah, kemudian nanti itu ada peserta masuk ke ruangan ujian dan persiapan pelaksanaan ujian pretest. Kemudian jam 8 sampai jam 10 nanti pelaksanaan ujian pretest. Kemudian nanti jam 10 sampai jam 10.30 istirahat. Jadi ada waktu istirahatnya ya. Kemudian nanti dilanjutkan sesi kedua itu peserta masuk ke ruangan ujian dan persiapan pelaksanaan pretest. Nah, nanti ini pelaksanaan ujian pretest, kemudian ada istirahatnya. Ini mengandaikan jadi untuk yang jumlahnya banyak gitu ya. Jadi ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Tapi kemungkinan kalau hanya sedikit, kemungkinan hanya satu sesi saja ya. Karena memang ya tesnya satu kali ya, tapi kan ada beberapa provinsi, beberapa kabupaten yang memang peserta yang diterima dalam seleksi berkas kemarin itu luar biasa banyak. Jadi bisa melakukan dalam beberapa sesi, begitu sesi 1, sesi 2 dan sesi 3. Nah, untuk selanjutnya informasi yang penting juga yang mungkin untuk kita ketahui. Jadi nanti sebelum hari hanya, jadi peserta nanti kita harus mengakses simpatika kita. Nanti di situ akan ada panduan ya, nanti akan disampaikan oleh pembimbing masing-masing provinsi. Jadi nanti kita diminta ya sebagai peserta untuk mencetak kartu di akun simpatika nanti paling lambat 22 November tahun 2021. Jadi kita harus ya jangan lupa akses akun simpatika kita, jangan lupa passwordnya, silakan tanyakan, persiapkan dari sekarang. Nanti paling tidak nanti tanggal 22 harus sudah dicetak. Kemudian nanti akan ada pelatihan dan instalasi aplikasi CBT paling lambat 23 November. Nanti tergantung kepada ini ya masing-masing provinsi, di mana nanti Bapak Pembimbing akan menyampaikan ini kepada kita semua ya, sesuai dengan yang terjadi atau situasi di provinsi masing-masing. Jadi tidak sama kapan pelaksanaannya, tapi yang ditentukan itu adalah paling lambat. Jadi setidak-tidaknya itu tanggal 23 November semua sudah bisa. Jadi pelatihan, kemudian pemasangan aplikasi CBT itu sudah terinstall semua di masing-masing komputer. Jadi kurang lebih itu ya sebelum hari H yang harus kita siapkan. Nah, kemudian pretest TUK ya, ada dua macam ya untuk pretest itu. Ada TUK yaitu tempat ujian kompetensi, artinya terpusat begitu. Jadi misalkan di
satu provinsi, ya misalkan seperti di Provinsi Lampung itu ditempatkan ke satu tempat, yaitu di Kanwil. Jadi kita nanti akan diminta untuk menyiapkan laptop kita masing-masing, suruh membawa ke sana. Kemudian kita juga harus menyiapkan kuota cadangan kalau misalkan terjadi sesuatu pada sistem jaringan di Kanwil. Nah, maka untuk pretest TUK ya yang terpusat ya di provinsi atau di kabupaten, mungkin ya terserah nanti provinsi tersebut akan memusatkan di mana. Nah, jadi untuk yang tempat uji kompetensi ini ya, kita sebagai peserta satu ya harus berpakaian sopan, kemudian kita harus menyiapkan foto 3x4 terbaru untuk diunggah ke kartu tes Simpatika. Nah, bukan foto selfie. Foto selfie itu berarti begini ya, ada HP kemudian kita foto cekrek gitu ya, tapi ini pas foto. Kemudian peserta membawa KTP asli dan kartu ujian yang diunduh dari Simpatika ya. Jadi ingat ya, aplikasi Simpatika menjadi penting. Satu, kita harus menyiapkan pas foto 4x6 ya, nanti ini akan di-upload ke aplikasi Simpatika, kemudian kita download. Itu yang akan menjadi persyaratan itu ya, membawa KTP asli dan kartu ujian. Kemudian yang berikutnya, peserta hadir di TUK ya 60 menit sebelum ujian dimulai. Berarti 60 menit 1 jam ya. Tadi kan di schedule-nya itu jam 7 dimulai ya, masuk ke ruangan. Nah, jadi nanti kita mungkin jam 6 harus sudah berada di lokasi. Ya, jadi ini ketentuannya. Kemudian peserta mengisi daftar hadir. Nanti kita disuruh mengisi daftar hadir ya. Kemudian yang berikutnya, peserta memasuki ruang ujian 30 menit sebelum ujian dimulai. Jadi kita 30 menit sudah datang, 60 menit sudah datang duluan, nanti 30 menit sebelum mulai kita sudah suruh masuk ke dalam ruangan dan menapati tempat duduk yang telah ditentukan. Nah, kemudian peserta menyetujui fakta integritas di aplikasi CBT ya. Jadi nanti di situ kita diminta untuk menyetujui ya di aplikasi CBT yang nanti akan terinstall di komputer atau laptop. Nah, kemudian kelengkapan yang harus peserta bawa ya, itu ada alat tulis jelas ya, kemudian masker jangan lupa karena kan itu terpusat, jadi kita akan berjumpa dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang dari satu provinsi, memakai masker, kemudian laptop dan charger. Ini penting kalau misalkan laptopnya baterainya sudah tidak bisa untuk durasi waktu yang lama, jadi memang sangat penting chargernya, charger laptop jelas ya, bukan charger handphone. Oke, itu untuk yang pretest untuk TUK ya, atau tempat ujian kompetensi. Jadi yang terpusat. Kemudian untuk yang pretest domisili. Nah, pretest domisili ini peraturannya agak sedikit ini ya, sedikit banyak begitu, sedikit kok banyak ya. Oke, tapi peserta ya, nanti bagi peserta yang melakukan untuk pretest domisili itu berarti di tempat masing-masing. Nah, nanti peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Pembimas ya masing-masing ketika provinsi tersebut menentukan bahwa itu akan pretestnya domisili begitu. Jadi nanti peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta pada kartu tes. Kemudian peserta menyiapkan pas foto 4x6 terbaru untuk diunggah ke kartu tes pada Simpatika. Jadi sama ya, sesuai dengan atau sama dengan yang pretest yang di TUK ya, tempat ujian kompetensi. Jadi ini yang harus disiapkan, jadi memakai handphone, kemudian ya memakai aplikasi Zoom tadi dikatakan ya. Kemudian berarti harus ada dua ya, harus ada satu untuk laptop, kemudian kedua adalah handphone. Jadi ada dua aplikasi yang dua gawai yang kita butuhkan. Kemudian peserta mengunduh kartu tes paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan. Ya, tadi dikatakan di awal tadi bahwa di surat edaran itu disampaikan bahwa kita paling enggak tanggal 22 itu harus sudah selesai mengunduh kartu itu. Kemudian peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Jadi ini kemungkinan ya kuota yang akan kita pakai menghabiskan 10 GB. Itu kita harus sebagai peserta harus menyiapkan ini. Kemudian peserta menyiapkan ruangan yang terang, nyaman dan dengan penerangan cahaya yang cukup. Ya, ini untuk supaya representatif ya sebagai tempat pelaksanaan untuk ujian. Kemudian peserta menyiapkan meja kursi dengan jarak paling sedikit 1,5 meter dari kamera zoom di HP. Jadi nanti mungkin ya ada zoom di HP, kemudian
ada aplikasi apa namanya CBT di laptop. Jadi mungkin ini HP ini untuk mengawasi kita. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, ya, botol atau gelas air minum transparan, kemudian obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, serta kertas kosong dan 1 buah alat tulis. Laptop bersih dari kabel-kabel lain kecuali kabel charger. Nah, jadi ini bisa digambarkan begini ya mungkin ya. Jadi di depan kita ada laptop, kemudian ada HP ya yang apa namanya terinstall aplikasi Zoom ya yang untuk mengawasi kita. Ini dengan maksud dengan maksud jelas untuk supaya panitia tahu bahwa kita sedang betul-betul melakukan processing dengan sesuai dengan ketentuan ya, dengan jujur ya, tidak apa namanya tidak dikerjakan oleh orang lain begitu, karena ada kamera yang akan dari HP yang akan mengawasi kita. Saya kira mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya peserta memasang aplikasi CBT. Kemudian peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Seperti tadi ya, dimulai mungkin ada yang sesi 1, sesi 2, sesi 3 gitu ya, sesuai dengan masing-masing provinsi ada berapa orang. Kalau di Provinsi Lampung hanya beberapa, jadi hanya mungkin 1 sesi saja. Nah, kemudian untuk peserta menyiapkan diri mengikuti ujian sesuai jadwal yang sudah ya tadi. Kemudian peserta bergabung dalam grup WA yang dibuat oleh pengawas pada H-7. Nah, nanti ini yang jadi penting juga untuk yang peserta yang mungkin dari pembimas mengatakan oke, kita akan pakai yang domisili karena mungkin soal lokasi yang mungkin jauh gitu ya untuk diakses. Nah, mungkin ini akan menjadi pilihan. Nanti di hari H-7 ini nanti akan ada grup WA ya dari pengawas supaya nanti mungkin untuk memudahkan untuk koordinasi. Kemudian berikutnya ya saat pelaksanaan tes. Nah, ini kan itu pada persiapannya ya. Sekarang waktu pelaksanaannya. Jadi nanti peserta menyalakan Zoom pada HP dan siap di tempat ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. Jadi nanti sudah disiapkan aplikasi Zoom-nya 30 menit. Kemudian peserta mengikuti dan menaati arahan proses verifikasi selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang dan kepengawasan yang dilakukan melalui aplikasi Zoom, ya kan? Jadi seperti saya sampaikan, ya, kamera yang ada Zoom-nya itu, aplikasi Zoom itu untuk mengawasi kita yang sedang mengerjakan. Mungkin diletakkan pada posisi kita nampak gitu, kita nampak sedang mengerjakan. Jadi ini dibuat mungkin dengan tujuan untuk itu. Kemudian yang berikutnya, peserta menunjukkan kertas kosong yang akan dipergunakan dalam ujian ya. Oh, ini tunjukkan kepada pengawas, ini kertas kosongnya gitu ya. Kemudian peserta meletakkan HP ke tripod atau tempat HP dengan jarak paling sedikit 1,5 meter di samping depan kiri meja atau kanan meja ya. Mungkin kalau bisa digambarkan kita sedang mengerjakan terus ada di sisi sebelah sini, jadi bisa mengawasi kita. Nah, gitu 1,5 meter itu cukup jauh ya, jelas kita nampak secara badan dan juga mungkin screen-nya juga akan nampak ya, screen laptop yang akan digunakan. Kemudian peserta menyetujui fakta integritas sebelum memulai ujian. Ini mungkin sama ya di aplikasi CBT itu ada juga. Kemudian peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain. Jelas ya, namanya ujian kok ya. Apalagi guru agama, itu pasti nggak akan dilakukan ya. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan wajah pada laptop ya. Saya nggak tahu teknisnya seperti apa, nanti pasti akan ada petunjuk yang lebih lanjut. Kemudian selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat ujian yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP sampai selesai mengerjakan. Jadi nggak usah kemana-mana. Jadi mungkin kalau yang kebelet tipis dulu, atau mau keperluan BAB ya, kamar mandi ya, diselesaikan dulu. Jadi supaya kita selalu terpantau dari awal sampai akhir. Kemudian peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Nanti kan ada ya, tadi dikatakan akan ada di grup WA yang mungkin untuk sosialisasi, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting. Kemudian yang berikutnya itu setelah pelaksanaan. Peserta yang selesai ujian sebelum 120 menit dapat mengakhiri sesi pada aplikasi
dan meninggalkan tempat ujian setelah mendapat izin dari pengawas. Ini kalau kan waktunya 120 menit tuh ya. Nanti kalau udah selesai sebelumnya itu boleh kok kita meninggalkan. Kemudian peserta menunjukkan kepada pengawas coretan-coretan yang ditulis pada kertas selama mengerjakan soal ujian, dan selanjutnya merobek kertas tersebut di depan pengawas dan membuangnya di tempat sampah. Ini teknis ya, supaya tahu nih sebetulnya kamu tuh kita ini sedang apa ya, sedang nulis apa gitu. Karena nanti ada tes apa namanya yang namanya profesional itu 60. Kemudian nanti di surat edaran itu juga ada rinciannya tuh. Ya, mungkin ada yang TPA ya, tes pengetahuan akademik, yang mungkin butuh coret-coretan gitu ya. Tapi kalau untuk soal-soal yang apa namanya berkaitan dengan profesional ya, materi pembelajaran kita, tentu kemungkinan nggak ada ya coret-coretan ya. Kalau misalnya ada berapa orang atau ada berapa sisa bakul ketika Yesus melakukan penggandaan roti, itu kan nggak perlu dihitung ya. Ini hanya sedang termisu. Oke, berikutnya itu yang apa namanya, yang perlu disiapkan untuk yang domisili. Jadi nanti tergantung ya Bapak Pembimas ya mau memilih yang mana. Kalau di Lampung itu mengambil yang TUK ya, tempat uji kompetensi, yaitu terpusat di Kanwil. Nah, berikutnya sahabat Bapak Ibu yang terkasih, terus ada juga pelanggaran dan sanksinya ini ya. Nah, dalam surat edaran itu disampaikan bahwa ada jenis pelanggaran ringan. Ya, pelanggaran ringan itu apa? Peserta lupa mematikan suara HP. Wah, pelanggaran itu ya. Kemudian peserta berpakaian tidak sopan. Nah, misalnya ya tidak sopan lah ya, memakai singlet atau memakai kaos oblong gitu. Biasanya itu dikategorikan tidak sopan. Sanksinya apa? Kejadian dicatat dalam berita acara, peserta diperingatkan oleh pengawas. Nanti ada pengawas, Pak, Bu, tolong ya pakaiannya gitu. Jangan marah ya, diingatkan oleh pengawas. Kemudian kategori sedang ini peserta terlambat masuk ke ruang Zoom. Ya, tadi kalau yang ini ya, yang menggunakan aplikasi Zoom ya, terlambat itu yang domisili ya, yang pretesnya domisili. Kemudian peserta tidak memasang aplikasi GPT. Ya jelas lah, kalau aplikasi GPT nggak dipasang berarti kan kita nggak bisa ujian tuh. Nah, kalau yang telat masuk ke Zoom ya, kejadian dicatat dalam berita acara, diizinkan mengikuti ujian dengan sisa waktu yang tersedia. Jadi karena ya pokoknya selesainya jam 9 ya jam 9 gitu. Atau jam 10 nggak ada waktu tambahan. Ya, kemudian yang lupa peserta tidak memasang aplikasi GPT, peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang ya. Misalkan dijadwalkan di sesi pertama, duh kok belum diinstal juga ya. Paling nggak nanti akan digeser ke sesi berikutnya atau akan dijadwalkan ulang. Kemudian ujian sebelum waktu selesai ujian apa nih? Ujian sebelum waktu selesai apa ya? Mungkin ini sudah selesai tapi nggak izin udah selesai gitu ya. Jadi berita acara tulis diberi teguran pengurangan poin ujian. Ujian sebelum waktu selesai tanpa izin. Maksudnya dia udah selesai tapi nggak izin, udah selesai gitu ya. Jadi waktunya dikurangin. Poinnya dikurangin itu sanksinya. Kemudian pelanggaran berat ini, peserta menyimpan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal ujian atau pretest. Ini yang nggak bisa ya, kita sebagai peserta ini pelanggaran berat kalau kita menyimpan atau menyebarluaskan. Nah, peserta dinyatakan tidak lulus ya, kalau ini terjadi peserta dinyatakan tidak lulus. Wow, ini sanksinya sangat berat ya. Kemudian yang sangat berat ini, peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal. Kemudian peserta yang mengikuti ujian tidak sesuai dengan yang terdaftar. Jadi mungkin dikerjakan oleh orang lain lah intinya ya. Jadi sanksinya peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta. Oke. Kita dinyatakan didiskualifikasi, artinya dikeluarkan dari daftar peserta. Saya kira itu yang yang menjadi poin-poin penting ya dari proses pretesnya yang TUK dan untuk domisili, kira-kira seperti itu. Ini ada sanksi-sanksi dan peraturannya, pelanggarannya. Kemudian yang berikutnya sekarang ini tahapannya sampai mana ya? Jelas ini kalau kita lihat ya, ini sudah sampaikan sebelumnya juga. Pengumuman seleksi berkas ini sudah kita lewati, penyusunan soal sudah dilewati, review soal sudah dilewati, pembelian soal prioritas akademik sudah dilewati juga.
Kemudian digitalisasi soal tes akademik juga sudah dilewati, yaitu tanggal 7 sampai 9 Oktober. Kemudian untuk penyusunan modul ini juga sudah dilewati, ya, tanggal 11 sampai 15 Oktober yang lalu. Kemudian untuk review ini mungkin akan yang akan datang kali ya, atau sekarang sedang berlangsung ya untuk review modul ini tanggal 15 sampai 19. Oh belum ya, November, jadi ini masih bulan depan. Jadi untuk review modulnya, jadi belum ada modul yang memang dikeluarkan dari Dirjen ya untuk PPG ini, jadi masih harus direview dulu tanggal 15 sampai 19 November, ini masih bulan depan. Jadi kita tunggu saja, semoga modul ini juga bisa membantu persiapan kita. Kemudian berikutnya uji kompetensi awal atau UK ya, atau pretest ini tanggal 26 sampai 27 November ya, seperti tadi saya sampaikan di awal. Ini yang disampaikan dalam surat edaran tersebut. Nah, ini kemudian berapa jumlah soal atau seleksi akademik PPG ya untuk pretest ini. Jadi ada 120 soal ya, dalam surat edaran juga disebutkan bahwa nanti ada soal profesional itu 60 soal. Profesional jelas ini menyangkut soal materi pembelajaran ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 12. Maka lihat daftar isi buku kita ya, buku pendidikan agama Katolik dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA atau SMK. Ya, jadi kurang lebih ada 60 soal, diambil 60 soal dari situ. Mana ya yang keluar? Mungkin akan banyak sekali ya, nanti kita akan sortir bersama-sama. Kemudian soal pedagogik ya, pedagogik ini jelas soal pembelajaran, pengajaran gitu ya, mungkin soal teori-teori pembelajaran seperti itu ya. Saya juga sudah pernah bagikan ini ke Bapak Ibu guru yang meminta saya di channel ini ya, kemudian menuliskan alamat email, saya juga sudah kirimkan. Kemudian soal kepribadian atau minat bakat ini 20 soal. Nah, ini untuk TPA ya, tes potensi akademik juga ada 20 soal. Jadi nanti ini menjadi referensi kita yang mungkin kita bisa cari-carilah, kita googling kira-kira yang muncul itu apa ya, kita bisa predik atau kita bisa memprediksi apa yang muncul ya, jadi kita bisa siapkan bersama-sama. Kemudian nanti batas pengerjaan waktu pretest itu selama 120 menit. Jadi kalau ditambahkan ada 60, ada 20, 20, 20, berarti kurang lebih ada sekitar 120 soal dan waktunya 120 menit, maka satu soal membutuhkan waktu 1 menit. Ya, dengan harapan sih kita bisa lebih cepat ya gitu. Jadi soalnya juga nggak terlalu sulit gitu. Harapan kita, tapi kita memang harus persiapan ya dari awal. Kemudian berikutnya yang mau saya sampaikan itu juga soal apa ya? Ini udah habis ya PowerPoint-nya? Oh belum. Oke, terus bagaimana dengan kisi-kisi soal profesional PPG? Nah, jelas saya sampaikan tadi ya, dari kisi-kisinya dari buku pendidikan agama Katolik kelas 1 sampai kelas 12. Banyak ya. Jadi nanti pilih saja yang menurut kita penting ya. Menurut kita penting itu ya soal yang disampaikan itu ya, soal soal sakramen, soal gereja lah ya. Terus kemudian soal kitab suci, soal 4 pilar itulah ya, kitab suci, gereja, dan Yesus Kristus itu yang mungkin menjadi yang akan menjadi semacam garis benang merah itu ya. Jadi kita akan lihat nanti, saya juga akan mencoba nanti melihat bersama-sama daftar isi dari buku agama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, soal kita akan nanti kira-kira yang sama itu apa. Jadi nanti persiapannya bisa lebih maksimal. Nanti saya akan membuat itu, nanti juga saya akan buat video untuk itu. Dari setiap, pokoknya dari daftar isi, ini gambaran saya supaya membantu kita memetakan kira-kira apa aja yang sama ya, garis atau benang merahnya dari tingkat SD, SMP, SMA itu apa itu yang sama gitu, supaya kita mempermudah kita sebelum modul keluar. Saya kira itu ya. Jadi kemudian bagaimana pelaksanaan PPG ini sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi ada yang menggunakan domisili dan TUK ya, tempat uji kompetensi. Ya, ini yang dibutuhkan jelas atau PC atau laptop, tapi disarankan tadi laptop ya. Dan chargernya ini ya, maka dari sekarang mulailah kita belajar ya menggunakan ini ya, karena
ini aplikasi yang wajib dipakai. Jadi kalau kita agak sulit gitu ya, apalagi ketika kita mengetik ya, mengetik itu kadang-kadang kita di handphone dengan di keyboard itu agak berbeda sih, itu letaknya. Tapi kurang lebih sama ya. Oke, itu nanti yang harus kita siapkan. Ini sudah lewat. Kemudian kapan pengumuman hasil tes pelaksanaan? Ya kurang lebih bulan Desember. Kemudian yang lulus nanti di SK kan juga bulan Desember. Ya, kemudian kapan dilaksanakannya jelas tadi sudah saya sampaikan, tanggal 23 sampai 26 sampai 27 November. Oke, demikian info mengenai terakhir ya, update terakhir mengenai PBG kita. Jadi untuk info resmi nanti akan disampaikan jelas ya oleh Bapak Pembimas masing-masing provinsi ya. Jadi nanti mana yang akan dipilih, mau TUK atau domisili ya, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Bapak Pembimas masing-masing. Ini mohon izin untuk menyampaikan supaya memberi gambaran sedikit ya tentang kurang lebih kira-kira itu ya yang akan kita lakukan ketika kita akan menjalani proses PPG bersama. Oke, demikian Bapak Ibu Guru, semoga ini membantu proses persiapan kita. Nanti tunggu video saya selanjutnya untuk ini ya, kita menyortir kira-kira dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6 kira-kira yang sama apa. Nanti dari SMP SMA itu nanti yang sama apa, supaya nanti kita sama-sama bisa mempersiapkan itu. Oke, tunggu update selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. God bless.